الشيطان الرجيم من همزات الشياطين ونعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nusalli wa nusallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi Muhammad. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Ukhuwah Bandara Internasional Minangkabau beserta jajarannya, Bapak Ibu jamaah sidang tarawih, kita telah melaksanakan sholat Isya alhamdulillah secara berjamaah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah malam yang ke-15, hari yang ke-14 bagi yang melaksanakan hari Sabtu, hari yang ke-13 bagi yang melaksanakan puasa hari Ahad. Kita berdoa bagi yang Sabtu maupun Ahad puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawihnya, membaca Al-Qur'annya, sedekahnya, infaknya, semua amal soleh yang mengenai puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai manusia biasa, Bapak Ibu, mungkin ada dosa mata yang tak terjaga, telinga yang kurang pas mendengar, lisan yang masih menyakiti sengaja tidak sengaja, pikiran yang masih suudzon, ghibah lisan kita di tempat kerja, tempat sekolah dan sebagainya. Kalau kita tidak sadari, kita minta kepada Allah SWT, jangan sampai itu mengurangi pahala ibadah puasa kita, bahkan memusnahkannya. Semoga Allah ampuni kita semua. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam Islam begitu banyak jenis ibadah. Tapi kalau mau disimpulkan, ada dua saja jenis ibadah. Yang pertama ibadah atau beramal hati, amalan hati. Yang kedua amalan jawarih atau yang dilakukan oleh dominan anggota badan. Dalam pembahasan dibedakan satu-satu, dibahas satu-satu. Tapi dalam beramal tidak bisa ditinggalkan. Kita beribadah baca Al-Quran menggunakan lisan, salah satu anggota badan. Tapi dia harus diiringi dengan niat. Ikhlaskah dia atau riya dia? Kita sholat. Sholat itu dilakukan oleh seluruh anggota badan, tangan, kaki, 7 anggota sujud, sendi-sendi dalam sholat, sendi-sendi badan kita semuanya, tetapi harus diiringi dengan niat ikhlas karena Allah SWT. Bapak Ibu, namun sebagai manusia, karena kita ini punya panca indera, kita sering atau sukanya menilai sesuatu yang tampak konkret saja, yang kelihatan saja. Mulai dari cara berpakaian, bagaimana rumahnya, kendaraannya, di mana kerjanya, siapa orang tuanya, keturunan siapa, dan lain sebagainya. Kalau kita baru kenal, di mana tinggal, di mana karajo, di mana kampung, dan seterusnya. Wajar karena kita manusia punya panca indera. Tetapi sebagai seorang beriman, hati-hati dengan tipuan daripada casing atau yang tahu. Karena di sisi Allah SWT, Bapak Ibu, derajat kita di sisi Allah SWT, amalan kita tergantung amalan hati. Karena ini jarang kita periksa, karena dia tersembunyi di balik hati. Nah, karena itu malam ini Bapak Ibu, kita akan sedikit mempelajari amalan hati. Mari kita memperhatikan amalan hati.
lebih fokus kita meneliti amalan hati. Karena alhamdulillah di bulan Ramadan ini semua kaum muslimin wal muslimat itu sangat memenuhi masjid-masjid mushola, syiar di mana-mana, baca Qur'annya, tarawihnya, khususnya 10 hari pertama. Tetapi supaya puasa kita diterima, supaya pahala kita 100% Allah berikan, maka mari kita periksa, mari kita teliti, hati-hati, waspada dengan apa amal. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kita harus memperhatikan amalan hati? Yang pertama, karena kedudukan dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung hati yang bersih. Seperti disampaikan oleh Ustaz kita tadi, moderator, ya. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara 87 sampai 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah engkau hinakan aku pada hari ketika dibangkitkan, hari di mana tidak bermanfaat harta-harta yang kita kumpulkan. Bapak Ibu, jangankan di hari bulan, jangankan di luar Ramadan, jangankan di luar Ramadan, di Ramadan saja kita masih sibuk mencari rezeki. Tentu rezeki yang halal, insya Allah. Ya, Bapak Ibu. Tetapi apa yang kita kumpulkan hari ini, kita tabung di bank rekening kita, motor, mobil yang kita banggakan, rumah yang mewah kita bangun, tidak bermanfaat sama sekali. Anak-anak yang jumlahnya kita banggakan, yang sukses sarjana, master, doktor, yang sukses PNS, bekerja di TNI, Polri, dan lain sebagainya, perusahaan besar, perusahaan asing, segala macamnya, pandai bahasa asing, tidak bermanfaat, kata Allah SWT. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali hati yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih. Sekali lagi, karena itu Bapak Ibu, penting sekali kita memperhatikan amalan hati. Penting sekali kita mengoreksi amalan hati, memeriksa kembali, cross check lagi niat-niat kita dalam setiap ibadah yang kita lakukan, karena dia menentukan derajat kita di sisi Allah SWT. Qila li Rasulillah SAW, suatu ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat. Bapak Ibu, para sahabat itu kalau bertanya tidak sekedar ingin tahu. Para sahabat itu bertanya tidak sekedar tambah wawasan. Para sahabat Rasulullah itu kalau bertanya ingin diamalkan, sebisa mungkin mengamalkannya sebaik mungkin, karena ingin mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah SWT bersama Rasulullah yang dikasihi. Sering para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Sahabat A bertanya, jawab Rasulullah, sholat di awal waktunya. Sahabat B bertanya lagi, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Jihad fisabilillah. Sahabat C datang lagi, amalan apa yang paling afdal? Berbakti kepada orang tua. Pertanyaannya sama, tapi jawabannya berbeda. Kata para ulama, pertama, karena kondisi penanya berbeda-beda kadar keimanannya, berbeda-beda situasi dan kondisi. Yang kedua, karena setiap amal itu punya momentum pahala. Bapak Ibu, dalam sehari semalam ada waktu-waktu yang paling istimewa. Di antaranya sholat qiyamul lail. Yang namanya qiyamul lail tidak bisa dilaksanakan di siang hari, tidak bisa ditukar. Dia dilaksanakan di saat sepertiga malam, khusus Ramadan, qiyamul Ramadan, tarawih. Yang namanya istighfar ada waktu-waktu khususnya. Bil ashari hum yastaghfirun, yaitu di saat sahur kita beristighfar. Karena itu
Para sahabat ketika dapat jawaban tersebut, bagi yang penanya dijawabnya sholat di awal waktu, berusaha bagaimana sejak dapat jawaban itu, dia selalu terdepan datang ke masjid. Si B yang bertanya, yang dijawab berbakti pada orang tua. Sejak saat itu para sahabat mengazamkan hatinya dan jiwa raganya mengabdi kepada orang tuanya. Sejak saat itu ketika dijawab jihad fisabilillah, tidak pernah absen sebisa mungkin bagaimana caranya ikut membela agama Allah. Dan sekarang para sahabat bertanya lagi pada kesempatan yang lain, ayyun nas afdal? Siapakah manusia yang paling afdal itu? Kalau tadi Bapak Ibu amalan yang paling afdal, sekarang manusia yang paling afdal itu ya Rasulullah siapa? Seperti apa? Tentu para sahabat ingin mencoba seperti itu. Mungkin ada ciri-cirinya, mungkin ada karakteristiknya yang bisa kami tiru. Maka kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu, mari kita simak dengan baik-baik, dengan penuh keimanan. Siapa yang ingin menjadi manusia yang paling afdal di sisi Allah? Kata Rasulullah, kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Manusia yang paling afdal adalah yang disapu bersih hatinya dan jujur lisannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau jujur lisan kami paham, tapi kalau disapu bersih itu seperti apa ya Rasulullah? Dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan disapu bersih hatinya adalah huwa taqiyun naqi, yaitu orang yang bertakwa lagi hatinya bersih. Sekali lagi Bapak Ibu, dia bertakwa hatinya bersih. Bukankah puasa kita ujungnya la'allakum tattaqun? Kalau begitu ada tidak Bapak Ibu orang yang bertakwa tapi hatinya masih kotor? Masih ada, termasuk yang bicara ini sedang berjuang terus membersihkan hati. Karena itu Bapak Ibu boleh jadi semuanya kita ingin berpuasa, tapi yang mendapatkan predikat takwa sekaligus manusia paling afdal adalah dia yang mendapatkan takwa hatinya bersih. Yang paling bersih di antara hati Bapak Ibu, itulah yang paling afdal di sisi Allah SWT, selain daripada predikat takwa. Hadis berikutnya masih dari belum selesai. Apa ciri-ciri yang disapu bersih itu? La ithma fi. Tidak ada dosa dalam hati. Tentu kalau ditanya Bapak Ibu, mana mungkin ada manusia yang tidak ada dosa dalam hatinya? Maksudnya kata para ulama, kalau ada pikiran negatif dia buang. Kalau ada syahwat negatif dia tinggalkan. Kalau ada bisikan-bisikan untuk berpikir yang haram, dia jauhkan, dia istighfar, dia bersihkan. La ithma fi. Inilah manusia yang paling afdal. Takwa hatinya bersih dan tidak ada dosa dalam hati. Berusaha membersihkan kalau ada hati pikiran dosa. Wah, luar biasa seperti kata dia. Acara kalau ratingnya tinggi banyak iklan. Apalagi di YouTube ini ya. Berikutnya, yang dimaksud hati yang disapu bersih adalah wala baghya. Tidak ada rasa melampaui batas. Bapak Ibu, ada beberapa penyakit yang spesifik disiapkan senjata pamungkas oleh syaitan laknatul alaih khusus kepada orang-orang yang rajin ibadah. Kepada orang-orang yang rajin sujud, orang rajin sedekah, rajin baca Quran. Kepada Bapak Ibu semua, ini spesifik setan siapkan senjatanya. Apa itu? Yang namanya penyakit hati. Setan tidak peduli Bapak Ibu sujudnya berlama-lama sekian malam. Setan tidak peduli Bapak Ibu sedekahnya. Tidak peduli betapa banyak khatamnya bulan Ramadan. Tidak peduli banyak sedekahnya, berbakti pada orang tua, cari nafkah yang halal. Tapi yang setan pedulikan bagaimana dia ujub dengan amal solehnya. Merasa bangga, merasa paling soleh, merasa paling benar, merasa paling tinggi di hadapan Allah SWT. Merasa. Ini penyakit yang khusus diserangkan kepada orang yang rajin ibadah, bukan orang ahli maksiat. Kalau ahli maksiat ya emang temannya. Minal jinnati wan nas. Tapi kalau orang rajin taat, bagaimana dia membanggakan amal solehnya, membanggakan kekayaannya. Karena kalau ujub bisa perkara akhirat, bisa perkara dunia. Kalau dia hanya perkara akhirat. Kemudian setan bagaimana caranya? Dia sudah beramal malamnya,
atau dia sudah berinfak di pada waktu sahurnya, dia ceritakan di pagi harinya supaya dipuji dan tinggi rasa bangga. Yang namanya sum'ah kalau diperdengarkan, ria diperlihatkan. Puncaknya setan berharap kita itu takabur dengan amal soleh kita, merasa tinggi daripada yang lain, meremehkan, tidak menerima kebenaran. Inilah puncaknya daripada perusak amal soleh kita karena terserang penyakit hati. Inilah penyakit yang menyerang iblis laknatullah alaih. Kalau seandainya iblis tahan, seandainya iblis tidak terjebak penyakit ini, barangkali beliau sampai hari ini tetap menjadi hamba yang paling tinggi derajat di sisi Allah SWT. Kenapa? Justru dia adalah ahli ibadah di saat belum dilaknat oleh Allah SWT. Selama hidupnya dia berzikir kepada Allah SWT di singgasana bersama para malaikat. Makanya ketika Allah katakan wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardh, bersamanya itu ada iblis, tapi iblis tidak mau. Karena khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin, aku dari api, masa ia sujud pada yang dari tanah. Saya senior, dia junior. Saya lebih banyak pengalaman, masa anak kemarin sore merasa. Hati-hati Bapak Ibu. Lagi-lagi penyakit hati, hati-hati dengan amalan hati, periksa lagi. Karena itu kita selalu sering melihat cara pakaian, bagaimana rumah, mewah dan sebagainya. Hati-hati. Yang menentukan adalah amalan hati. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat bentuk, bagaimana rupa kita, cara pakaian bergagak, style dan lain sebagainya. Wala ajsamikum, tinggi, rendah, mohon maaf, warna kulit hitam, putih, sawo matang dan seterusnya. Mancung ke depan, mancung ke belakang, tidak ada urusan. Yang Allah lihat, walaki yang duru ila qulubikum. Sekali lagi, Allah melihat amalan hati, wa baru a'malikum, baru daripada amal-amal soleh. Amalan hati dulu, baru amalan soleh. Amalan soleh terbit dari hati yang soleh. Hati yang soleh pasti beramal soleh. Buktinya apa? Bilal bin Rabah, seorang yang sangat hina di zaman jahiliyah oleh kafir Quraisy, lebih hina daripada hewan karena kulitnya hitam, dari Afrika yang tidak diperhitungkan. Tetapi ketika iman merasuk dalam hatinya, amalan hati, ahad. Ya dengan ahad itu Umayyah bin Khalaf tuannya tidak bisa menaklukkan hatinya. Sekedar menyebut Lata Uzza saja, Bilal, kamu selamat. Sekedar kita berbagi Tuhan saja, Bilal, kamu selamat. Bilang saja biar saya tidak malu kepada mereka ini menertawakan saya. Masa saya kalah sama budak, saya Tuhan. Ayo kita berkompromi. Ahad. Amalan hati yang membuat Bilal bin Rabah tinggi derajatnya. Disamakan dengan Abu Bakar, Umar dalam musyawarah. Selalu dibawa kemana-mana dalam musyawarah. Menjadi gubernur, bahkan menjadi muadzinnya Rasulullah SAW. Kenapa? Amalan hati yang sangat tinggi. Ahad. Luar biasa akidahnya, amalan hati. Tarompahnya saja, sendalnya sudah terdengar di surga ketika dianya belum masuk surga karena ahli wudu. Bapak Ibu, ada lagi seorang wanita supaya adil. Tadi laki-laki yang namanya Bilal berkulit hitam. Ada lagi Bapak Ibu, wanita berkulit hitam penghuni surga kata Rasulullah. Bagi ibu-ibu, tadi bapak-bapak ada contohnya Bilal. Bagi yang sampai sekarang masih memperhatikan warna kulit, Bilal contohnya penghuni surga walaupun warna kulitnya hitam. Bagi yang masih rasis, masih sukuisme dan lain sebagainya, Bilal contohnya warna kulit hitam tapi derajatnya di sosial, hatinya bersih. Suatu ketika Ibnu Abbas bertanya kepada Atta bin Abi Rabah, murid daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dapat hadis ini dari Rasulullah SAW. Ya Atta, maukah aku beritahu kepada engkau siapa wanita penghuni surga? Kata Atta bin Abi Rabah, tentu ya Ibnu Abbas. Siap-siap Atta bin Abi Rabah. Hadhil mar'atus sauda, inilah wanita berkulit hitam. As-sauda, spesifik, ini wanita berkulit hitam. Sekali lagi, ini bukti Islam tidak memandang warna kulit, tidak melihat jasad, tidak melihat penampilan. Hadhil mar'atus sauda, ini wanita penghuni surga, kulitnya hitam. Kok kenapa wanita ini penghuni surga walaupun berkulit hitam? Atakin Nabi SAW, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu beliau curhat.
mengeluhkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya penyakit yang namanya asra atau sorok. Bahasa kitanya penyakit ayan. Bapak Ibu pernah dengar penyakit ayan? Penyakit ini kalau kumat tidak bisa mengontrol badannya. Lalu bibirnya sedikit banyak ada busa biasanya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, seperti kesurupan. Kalau aku kumat, tersingkap sebagian auratku, kata wanita penghuni surga berkulit hitam tadi. Maka doakanlah ya Rasulullah agar menyembuhkan penyakitku, agar Allah menyembuhkan penyakitku. Apa kata Rasulullah SAW? In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau sabar, wahai wanita, bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullah ay afiyat. Tapi kalau kamu mau bersabar atau kamu mau aku doakan, kamu pasti sembuh. Kamu sabar dapat surga, kalau mau didoakan olehku pasti sembuh. Kalau Rasulullah yang berdoa mustajab. Apa kata wanita berkulit hitam ini? Asbir ya Rasulullah, aku memilih sabar. Bapak Ibu, sabar itu amalan hati atau amalan anggota badan? Amalan hati. Maka dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar itu tanpa batas, karena sabar tiada batasnya. Yang ada batasnya orang yang tidak sabar. Pahala sabar tanpa batas, karena sifat sabar tanpa batas. Perhatikan